Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selma Aryani akan menjelaskan tentang perumusan dan pelaksanaan strategi. Perumusan dan pelaksanaan strategi di sini ada 2 poin. Yang pertama yaitu manajemen strategi. Strategi manajemen yaitu serangkaian keputusan dan tindakan yang digunakan untuk melaksanakan strategi yang memungkinkan kesesuaian sangat kompetitif antara perusahaan dan lingkungannya sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya. Tujuan strategi memanfaatkan kompetensi-kompetensi dasar core competence, yaitu suatu tindakan yang dilakukan perusahaan dengan sangat baik dibanding pesaingnya. Yang kedua, membangun sinergi, suatu interaksi antara bagian-bagian dari perusahaan yang cukup besar yang tidak bertindak secara individu. Yang ketiga, memberikan nilai, suatu nilai yang didefinisikan sebagai gabungan keuntungan yang diperoleh dan merupakan biaya yang dikeluarkan. Tingkat strategi tingkat perusahaan, corporate level strategi, tindakan-tindakan strategi perusahaan yang berkaitan dengan unit bisnis atau lini produk perusahaan. Strategi diversifikasi, strategi yang beralih ke jenis usaha baru dalam bidang kesehatan, keuangan, dan energi alternatif. Ada 3 strategi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, disertifikasi terikat, beralih ke lini bisnis baru yang masih terkait dengan kegiatan usaha perusahaan. Yang kedua, diversifikasi terpisah, membuka lini usaha yang benar-benar baru. Yang terakhir, integrasi vertikal, membuka lini usaha baru yang memproduksi pasokan yang diperlukan untuk produk atau mendistribusikan dan menjual pokok tersebut. Di sini merumuskan strategi tingkat usaha, ada 5 kekuatan kompetitif partner. Yang pertama, potensi pesaing baru. Yang kedua, daya tawar pembeli. Yang ketiga, daya tawar pemasok. Yang keempat, ancaman produk pengganti. Yang terakhir, persaingan antar kompetitor. Potensi pesaing baru yaitu kebutuhan modal dan penghematan ekonomi merupakan contoh 2 potensi yang dapat mencegah munculnya persaingan baru. Yang kedua, daya tawar pembeli, yaitu pelanggan yang cerdas menjadi pelanggan yang terberdayakan. Yang ketiga, daya tawar pemasok, pemusatan pemasok dan ketersediaan pemasok pengganti merupakan faktor-faktor penting yang menentukan daya tawar pemasok. Yang keempat, ancaman produk pengganti, yaitu kekuatan alternatif dan pengganti produk perusahaan dapat dipengaruhi oleh perubahan biaya atau tren. Misalnya, peningkatan kesadaran pelanggan akan kesehatan dan melunturkan loyalitas pelanggan. Yang terakhir, persaingan antar kompetitor, yaitu persaingan yang dipengaruhi oleh keempat faktor sebelumnya, di samping oleh biaya dan diferensial produk. Sini ada grafik dari persaingan antar kompetitor, ada potensi persaingan baru, ada ancaman produk pengganti, daya tawar pemasok, daya tawar pembeli, yaitu internet menghambat munculnya persaingan baru. Internet juga menciptakan ancaman produk pengganti baru, cenderung meningkatkan daya tawar pemasok. Internet juga meningkatkan daya tawar pembeli, menyamarkan persaingan antar kompetitor. Ada strategi kompetitif, yaitu strategi diferensiasi. Upaya dari jenis strategi kompetitif ini merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk membedakan produk atau jasanya dari produk atau jasa pesaingnya. Strategi kepemimpinan biaya atau cost leadership. Upaya dari jenis strategi kompetitif ini, strategi ini untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas produksi baru secara agresif, memotong biaya dan mengendalikan biaya dengan ketat agar lebih efisien dari pesaingnya. Yang ketiga, strategi fokus. Upaya dari jenis strategi kompetitif ini berkonsentrasi kepada pasar wilayah atau kelompok pembeli tertentu. Tren baru di bidang strategi, ada inovasi dari dalam, yaitu disebut juga kemampuan dinamis. Dynamic capabilities berarti bahwa kemampuan mencapai lebih banyak peningkatan dan pengembangan dengan memanfaatkan aset, kemampuan, dan kompetensi yang sudah dimiliki oleh perusahaan buat memperoleh keunggulan bersaing yang terjaga secara berkelanjutan. Kemitraan strategi, yaitu usaha membangun kerjasama dengan perusahaan, pemerintah, dan organisasi yang mampu membawa sumber daya baru dan kredibilitas untuk usaha yang dilakukan oleh kita. Sini poin yang kedua yaitu strategi global. Strategi global ada 4.
ada macam-macam. Yang pertama, memandang dunia sesuai pasar global tunggal. Yang kedua, melakukan standarisasi produk atau strategi pengiklanan global. Strategi ekspor, ada berorientasi domestik, mengekspor sejumlah kecil produk domestik ke negara-negara tertentu. Strategi transnasional, bertujuan menyeimbangkan efisien global dan daya respon lokal, menggabungkan standarisasi dan penyesuaian produk atau strategi pengiklanan. Strategi multidomestik, menangani pasar di setiap negara secara terpisah, menyesuaikan produk atau pengiklanan dengan selera dan kebutuhan lokal. Strategi global, globalization, strategi global yaitu standarisasi desain dan strategi pengiklanan produk di seluruh dunia. Strategi ekspor yaitu suatu proses untuk mengirim suatu barang dari negara satu ke negara lain sebagai suatu cara untuk bersaing di tingkat internasional. Strategi multidomestik strategi, penyusunan desain, produk, dan strategi periklanan untuk memenuhi kebutuhan tertentu masing-masing negara. Strategi transnasional, yaitu strategi yang menggabungkan koordinasi global untuk mencapai efisien dengan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan tertentu banyak negara. Ada grafik penerapan strategi lingkungan kepemimpinan perusahaan, memotivasi karyawan menggunakan persuasi, membangun budaya atau nilai-nilai. Perusahaan mengubah sistem gaji dan imbalan, mengubah alokasi anggaran, menerapkan sistem informasi. Strateginya, rancangan struktural, membuat bagan organisasi, membentuk tim-tim, melakukan sentralisasi atau desentralisasi, mengatur fasilitas, merancang tugas kerja. Sumber daya manusia, merekrut atau menyeleksi pegawai, mengelola perpindahan atau proses pelatihan, mengatur pemecatan, pemanggilan. Penerapan strategi ada 4. Yang pertama, kepemimpinan, yaitu kemampuan untuk memengaruhi orang lain agar menunjukkan perilaku baru yang diperlukan dan menerapkan strategi. Yang kedua, rencana struktural, yaitu rancangan struktural yang terkait dengan tanggung jawab para manajer, tingkat kewenangan mereka, serta konsolidasi dari berbagai fasilitas, departemen, dan divisi. Yang ketiga, sistem informasi dan kendali, mencakup sistem imbalan, gaji, anggaran untuk alokasi sumber daya, sistem teknologi informasi, serta peraturan, kebijakan, dan prosedur perusahaan. Yang terakhir, sumber daya manusia adalah sumber daya yang bertugas untuk merekrut, menyeleksi, melatih, memindahkan, mempromosikan, dan memecat pegawai dalam upaya mencapai tujuan strategis. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.